Selamat pagi pendengar setia podcast. Hari ini kita akan membahas terkait materi putusan pengadilan asing dan arbitrase asing di Indonesia. Untuk membahas kali ini, saya selaku moderator yang akan membimbing berjalannya acara podcast ini dari awal hingga akhir. Untuk membantu supaya podcast ini berjalan lancar, kita mempunyai 4 narasumber yang ganteng dan cantik dan yang pasti ahli dari materi kali ini untuk membantu teman-teman untuk lebih mengerti. Nah, mungkin kita akan perkenalan dari sebelah kanan saya, dari paling ujung. Oke, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Paulus Christian Rapi, biasa dipanggil Paulus. Oh, perkenalkan nama saya James Hale, biasa dipanggil James. Halo semuanya, saya Nuansa. Halo, saya Jacqueline. Ya, itu nama dari keempat narasumber kita kali ini. Kalau saya lihat ini mereka mukanya masih muda ya. Ini masih kuliah atau kesibukannya apa ini? Ya, masih kuliah. Kuliah apa kalau boleh tahu? Kebetulan kami ambil jurusan hukum sih. Hukum. Iya. Berarti cocok dengan materi kita kali ini ya. Berarti teman-teman tidak usah ragu lagi kalau dengar pasti dapat materi, pasti banyak ilmu-ilmu yang akan bermanfaat dari sini. Jadi tanpa lama-lama lagi kita akan membahas dari materi kita. Kan tadi materi ini kan dari pengadilan asing duluan ya. Teman-teman, menurut teman-teman apakah pengadilan asing itu diperbolehkan, putusan pengadilan asing itu diperbolehkan khususnya di Indonesia ini? Kira-kira ada kayak mau menjawab beserta, karena teman-teman fakultas hukum, saya juga minta dong dasar hukumnya. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Pertanyaannya, saya rasa jawaban ini sebenarnya sudah tertuang di dalam ini pasal 436 LV menyatakan bahwa ini putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena Indonesia ini belum mempunyai kekuatan eksekutorial. Terus ini, tapi kalau ada dua negara atau lebih ingin melaksanakan yang sudah mengikat perjanjian terus ingin melaksanakan ini putusan pengadilan asing di Indonesia, tetap saja itu tidak dapat dilaksanakan di pengadilan yang dilakukan oleh hakim, itu hanya dianggap sebagai sebuah fakta. Seperti itu. Jadi di Indonesia sendiri mereka masih belum mengakui ya putusan pengadilan asing di Indonesia. Tapi kira-kira RV itu kalau kalau saya tidak salah ya, RV itu kalau yang saya ketahui bahwa itu tuh aturan zaman dahulu, zaman Belanda, reglemen apa gitu. Tapi setahu saya yang saya dengar isu-isu ada beberapa jenis kasus-kasus tertentu yang dimana putusan pengadilan asing itu diperbolehkan di Indonesia. Kira-kira mungkin ada teman-teman yang mengetahui gitu tentang apakah ada jenis-jenis tertentu yang masih diperbolehkan atau pengecualian-pengecualian tertentu putusan pengadilan asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Kira-kira dari teman-teman apakah ada? Oh, saya lupa. Ternyata ini di dalam pasal 100 ini 34 LV menyatakan bahwa ini permohonan pemeriksaan ulang tersebut boleh dilakukan diperbolehkan oleh hukum di Indonesia. Yang sebagaimana tertera dalam pasal tersebut. Mungkin ada teman-teman yang bisa membaca atau saya lupa. Oh, jadi bisa dilaksanakan. Intinya ada pengecualian-pengecualian tentu yang bisa dilaksanakan untuk mendapatkan pelaksanaan putusan pengadilan asing lah. Selain itu, apa ya? Tadi kan sempat sebut tentang kerjasama bilateral, kerjasama antar satu negara dan negara lain di pasal 436 kalau tidak salah ya, 436 RV tadi. Nah, apakah kerjasama ini pun tidak bisa menjadikan Indonesia dapat melaksanakan putusan pengadilan asing? Apakah tidak bisa ada pengecualian tertentu atau kasus-kasus tertentu yang membuat putusan pengadilan asing ini dapat dilaksanakan di Indonesia? Yang pastinya ada. Contohnya mengenai ini perbankan, perniagaan, intinya bisnis. Kalau mengenai keluarga, ini waris, itu Tidak bisa. dibatasi. Oh, jadi intinya kalau karena saya juga anak hukum ya, jadi ya itu saya mengerti bahwa itu memang betul bahwa ada kasus-kasus tertentu yang bisa dilaksanakan putusan pengadilan asing. Misalnya tadi perbankan, perniagaan, intinya ada dalam pasal ya WFK, hukum dagang itu diperbolehkan, tapi selebih dari itu Indonesia tidak memperbolehkan putusan pengadilan asing. Nah, kenapa sampai Indonesia tidak bisa melaksanakan putusan pengadilan asing? Apakah ada asas atau prinsip-prinsip tertentu yang pada akhirnya melarang Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan asing? Mungkin dari teman Paul bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Di sini kami sudah sebelumnya menyusun beberapa materi. Iya.
belum untuk mengikuti podcast ini. Jadi saya baca saja ya. Iya, Dalam hal ini penting untuk meninjau mengenai prinsip-prinsip hukum yang tercermin dalam ketentuan pasal tersebut. Dalam hal ini pengaturan dalam pasal 436 RV mencerminkan ada dua prinsip hukum. Yang pertama itu prinsip teritorial dan prinsip resiprositas. Nah, prinsip teritorial itu berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara yang dimana menjadi landasan pemikiran atas mengapa suatu negara pada prinsipnya tidak mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan yang dijatuhkan di wilayah hukum negara lain. Nah, sedangkan pada prinsip yang kedua atau resiprositas itu berkaitan dengan suatu keadaan yang dikehendaki oleh suatu negara dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai keadaan tersebut. Jadi prinsip resiprositas ini erat kaitannya dengan adanya suatu perjanjian yang disepakati setidaknya oleh dua negara tersebut. Jadi berdasarkan kedua prinsip tersebut, Indonesia mensyaratkan adanya suatu perjanjian bilateral multilateral yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. jadi ya setidaknya kenapa sampai Indonesia tidak mau mengakui keseluruhan putusan pengadilan asing? Mungkin karena kedaulatan atau prinsip teritorial tadi, tapi juga tetap ada pengecualian dari prinsip resiprositas ya kalau tidak salah, di mana apabila syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan oleh teman Jacqueline dan teman Paul, yaitu ketika adanya kerjasama antara dua negara atau lebih, yaitu bilateral, multilateral, dan hanya untuk kasus-kasus tertentu, misalnya perniagaan dan perbankan, maka putusan pengadilan asing dapat diperbolehkan. Tadi kalau tidak salah teman Jacqueline juga ada sebutkan tentang apabila putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan, posisinya itu hanya sebagai fakta hukum. Kira-kira mungkin teman Gims bisa jelaskan nuansa, saya ingin dengar ya suara dari kedua ganteng dan cantik ini, saya ingin dengar kira-kira kalau misalnya itu hanya di posisi sebagai fakta hukum, apakah itu dapat mempengaruhi keputusan hakim atau setidaknya adalah pengaruh-pengaruhnya gitu. Nah, saya akan menjawab. Pelaksanaan putusan pengadilan asing di luar jenis kasus yang diperbolehkan itu secara umum tidak dapat dilakukan. Iya. Hal ini dikarenakan adanya batasan-batasan hukum yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di suatu negara, termasuk Indonesia. Jadi, dasar hukum yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di antaranya itu Kitab Undang-Undang Hukum Asyara Hukum Perdata, Pasal 436 KUH Perdata secara tegas itu menyatakan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat dilangsungkan di Indonesia. Dan yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Itu undang-undang ini lebih banyak mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing. Namun secara tidak langsung juga memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip umum dalam pelaksanaan putusan asing. Nah, mungkin sekian dari saya itu. Mungkin mau ditambahkan oleh teman yang lain terkait apa posisinya pengambil putusannya atau tadi dari pertanyaan saya ada mau ditambahkan dari teman Jacqueline, teman Paul atau teman Gims? Mungkin ada ya. Mungkin persoalan apakah terdapat prosedur khusus yang harus dilalui guna untuk mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan asing. Iya, betul sekali itu. Dalam persoalan dari ruang lingkup Iya. dalam pasal 436 RV. Iya. Nah, mungkin sebagaimana telah dijelaskan bahwa satu-satunya cara yang memungkinkan diakuinya suatu putusan pengadilan asing di Indonesia itu adanya suatu perjanjian bilateral atau multilateral dari kedua negara tersebut. Nah, dalam hal adanya perjanjian tersebut, paragraf kedua dari pasal 436 RV memungkinkan putusan pengadilan asing yang bersangkutan untuk dijadikan dasar dalam mengajukan perkara baru ke hadapan pengadilan Indonesia. Pada situasi yang kedua, suatu prosedur khusus yang sebagaimana diatur atau disyaratkan oleh hukum Indonesia akan diberlakukan. Nah, pada situasi ketika perlu ada pengajuan perkara sekali lagi di pengadilan Indonesia, subjek hukum yang bersangkutan memulai prosedur dengan mengajukan perkara baru ke hadapan pengadilan Indonesia dengan berdasarkan putusan pengadilan asing yang bersangkutan.
Untuk selanjutnya dalam proses beracara di pengadilan, hakim Indonesia dapat menjadikan putusan pengadilan asing tersebut sebagai bukti tertulis. Oleh karena itu, putusan pengadilan asing tersebut dapat dianggap sebagai suatu bukti tertulis. Hal ini dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dari hakim. Dalam hal ini, putusan pengadilan asing yang bersangkutan digunakan sebagai bukti bagi para pihak lain ketika berhadapan satu sama lain di pengadilan Indonesia. Itu jelas ya, teman-teman. Jadi itu bisa jadi bukti tertulis yang dapat mempengaruhi keputusan hakim. Jadi ya putusan pengadilan asing itu tidak sia-sia, tetap ada pengaruhnya kok di Indonesia. Jadi jangan khawatir. Tadi nuansa kayaknya sempat sebut tentang alternatif lain soal arbitrase deh. Itu cukup asing di telinga saya. Mungkin teman-teman bisa jelaskan apa itu arbitrase sih? Kenapa ada alternatif lainnya kan arbitrase. Pengertian arbitrase itu apa? Asing di saya. Oke. Mungkin saya akan menjawab. Ya, ya. Arbitrase itu berasal dari kata Latin yang artinya penyelesaian sengketa oleh para wasit. Oke. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak bersengketa. Jadi menurut Dr. Tineke Louis Tuge Longdong, SHMH, arbitrase itu juga adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan suatu putusan yang mempunyai kekuatan yang pasti dan tetap berdasarkan hukum atau dengan persetujuan para pihak berdasarkan keadilan dan keputusan. Oh. Jadi intinya arbitrase itu penyelesaian para pihak, ada para wasit lah di dalamnya ya, ada seorang wasit yang berdiri sebagai bukan badan sih, sebagai apa ya namanya itu personal, mau bilang personal, tapi intinya dia tidak ada kepentingan, dia harus berdiri objektif ya di antara keduanya wasitnya itu. Tapi kan tadi materi kita kan arbitrase asing ya. Nah kaitannya dari itu arbitrase, apa pengertian arbitrase asing gitu? Kira-kira itu Menjawab, ya. untuk putusan arbitrasi asing sendiri itu adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Jadi, putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Nah, untuk arbitrase internasional ini merupakan penyelesaian sengketa di antara kedua belah pihak yang saling berselisih setelah terikat dengan kontrak yang telah disepakati. Jadi begitu ya teman-teman pengertian arbitrase asing dan arbitrase internasional tadi kalau tidak salah kalau ada jelaskan. Tadi sempat ada singgung bahwa ada kriteria tertentu untuk sebuah kasus itu sebuah putusan itu dianggap sebagai putusan arbitrase asing. Nah, kira-kira apa kriteria bahwa sebuah putusan itu dapat dikategorikan sebagai arbitrase asing? Oke, baik saya menyambung mungkin karena saya di sini belum terlalu aktif dalam podcast kali betul. ini. Minta maaf Kamu belum karena dengar suara di indahnya. sini semuanya semuanya punya bagian masing-masing dalam materi kali ini. Mungkin selanjutnya bagaimana kriteria sebuah putusan dapat dikategorikan sebagai arbitrase asing. Itu Unicitral Model Law on International Commercial Arbitration disebutkan kriteria suatu arbitrase internasional, yaitu yang pertama, jika pada saat penandatanganan kontrak yang menjadi sengketa, para pihak mempunyai tempat bisnis di negara yang berbeda. Yang kedua, jika tempat arbitrase sesuai dengan kontrak arbitrase berada di luar tempat bisnis para pihak. Dan yang ketiga, jika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam kontrak berada di luar tempat bisnis para pihak, atau pokok sengketa sangat terkait dengan tempat yang berada di luar tempat bisnisnya para pihak, atau para pihak dengan tegas telah menyetujui bahwa pokok perkara dalam kontrak arbitrase berhubungan dengan lebih dari suatu negara dan lebih dari satu negara. Dan jadi kira-kira demikian lah intinya ya, seperti katanya arbitrase asing ya pasti putusannya ada dalam tanda kutip mengandung unsur asingnya. Oke, sesuai kembali judul ya, tadi kan kayaknya bilang soal kan tadi kita udah bahas pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia kan ada beberapa syarat, ada yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan, dan lain-lain. Nah, apakah dalam putusan arbitrase asing ini, apakah dia dapat dilaksanakan di Indonesia, dan apakah ada syarat-syarat tertentu
untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrasenya. Mungkin karena ya kembali lagi mereka anak hukum, saya berharap ada ya dasar hukumnya lah. Saya berharap ada demikian. Teman-teman bisa jelaskan. Oke, melanjutkan karena tadi sudah disebutkan kriterianya dan mungkin lebih spesifik dengan syarat-syarat sebuah putusan arbitrasi asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Dan kita juga akan dapat dasar hukumnya dalam pasal 66 menyebutkan syarat-syarat suatu putusan arbitrasi asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, yaitu yang pertama, putusan arbitrasi asing dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrasi di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat dalam para perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan pelaksanaan putusan arbitrasi asing. Dan selanjutnya, putusan arbitrasi asing termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Dan yang selanjutnya juga, putusan arbitrasi asing tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dan putusan arbitrasi asing telah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan putusan arbitrasi asing yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selanjutnya akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan di sini juga menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, suatu putusan arbitrasi asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila yang pertama, putusan arbitrasi asing tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrasi di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian. Ibaratnya putusan tersebut itu harus ada hubungannya. Seperti kayak kita punya negara Indonesia harus ada perjanjian dengan negara lain. Dan itu bisa berlaku kedua negara dengan adanya putusan dari arbiter. Dan selanjutnya, putusan arbitrasi internasional tersebut menurut hukum Indonesia termasuk dalam lingkup hukum perdagangan yang meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak. Dan yang selanjutnya, putusan arbitrasi asing tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dan di sini ada beberapa lagi, masih ada 2. Putusan arbitrasi tersebut telah memperoleh eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan yang terakhir, putusan arbitrasi yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak putusan tersebut dapat diakui dan dilaksanakan apabila telah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung dan selanjutnya akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itulah syarat-syarat dan kriterianya ya teman-teman. Kalau lihat sih cukup ribet ya. Tapi kalau setahu saya yang saya cukup dengar-dengar alternatif penyelesaian masalah asing itu mereka lebih suka menggunakan cara arbitrasi asing. Nah, tapi saya masih bingung dengan cara seribet itu kenapa putusan pelaksanaan bukan ya? Mengapa orang-orang atau subjek hukum lebih memilih untuk menggunakan arbitrasi asing gitu dibandingkan putusan pengadilan gitu. Kira-kira ada yang bisa dijelaskan kenapa dia lebih digemari lah. Ya, mungkin saya akan Iya. menjawab. Di sini ada beberapa hal ya yang banyak penyelesaian masalah hukum itu lebih digunakan melalui arbitrasi. Ini yang pertama itu pengusaha asing banyak yang menganggap bahwa sistem hukum dan forum pengadilan setempat merupakan hal yang asing bagi mereka. Yang kedua itu pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan bahwa hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang. Jadi mereka melibatkan hubungan dagang dan keuangan internasional yang cukup rumit. Jadi mereka menganggap bahwa hakim-hakim negara berkembang itu belum menguasai begitu. Oke. Contohnya masalah sengketa-sengketa dagang. Yang ketiga itu ada pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung. Yang keempat, pengusaha-pengusaha asing beranggapan bahwa pengadilan setempat akan bersikap subjektif kepada mereka. Jadi karena sengketa diperiksa dan diadili berdasarkan hukum dan hakim di negara lain, bukan dari negara mereka sendiri. Jadi mereka merasa kayak dirugikan begitu. Yang kelima itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan keputusan yang kompromistis.
dalam hal ini yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa diuntungkan, sama-sama merasa sama rata lah terhadap putusan yang didapat. Nah, dan yang keenam itu penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Jadi publikasi mengenai sengketa dagang merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh para pengusaha. Jadi mereka menganggap bahwa sengketa dagang itu merupakan hal yang privasi yang hanya boleh diketahui oleh sekelompok orang yang berdagang saja. Itu dari saya. Jadi cukup banyak ya alasan kenapa makanya arbitrase asing itu lebih digemari untuk khususnya para pengusaha. Mungkin ada privasi, subjektivitas dari pengadilan, dan lain-lain. Pada akhirnya mereka ya lebih memilih arbitrase asing. Tadi kita udah bahas kayak, oke, bagaimana cara melakukan arbitrase asing, apakah arbitrase asing boleh atau tidak dilaksanakan di Indonesia, dan syarat-syarat kriteria. Tapi kalau misalnya itu kan bahas secara objektifnya. Kalau misalnya secara subjektif saya sebagai pelaku ingin menolak putusan arbitrase asing, apakah itu diperbolehkan atau dimungkinkan untuk dilakukan? Mungkin dari perempuan dulu ya. Tadi saya dengar dari laki-laki terus dari tadi nih. Oke, jadi ini konvensi New York 1998 itu membuka kemungkinan ini bahwa ini kemungkinan untuk menolak putusan arbitrase asing ya. Pertama di sini ada beberapa alasan. Yang pertama saya akan menjawab bahwa ini perjanjian arbitrase yang dibuat tidak sah atau tidak valid ya. Terus selanjutnya ada misalnya ini satu pihak tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelaan sehingga putusan arbitrase yang bersangkutan dianggap telah diperoleh secara ini tidak wajar seperti itu. Selanjutnya ada putusan arbitrase asing yang bersangkutan tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan. Selanjutnya ada peningkatan para arbiter atau prosedur arbitrase yang tidak sesuai. Terus ada putusan arbitrase bersangkutan belum memihak para pihak atau telah dikesampingkan di negara di mana putusan tersebut dibuat. Seperti itu ya teman-teman ya, bahwa bagaimana putusan arbitrase itu dimungkinkan untuk ditolak dengan syarat-syarat yang tadi alasan-alasan sudah disebutkan oleh KJJ. Masuk di pertanyaan terakhir ya, kita udah lapar ya, kebetulan udah siang nih bos, jadi ya kita tutup aja di terakhir, mungkin kan Wansa yang akan jawab ya. Kira-kira sifat dari putusan arbitrase asing itu, dia sifatnya hukumnya kayak sifat hukumnya apa, kayak tetap atau dia masih dapat dirubah atau gimana kira-kira? Oke. Jadi, menurut kekuatan hukum dari putusan arbitrase internasional, menurut Konvensi New York tahun 1958, bersifat final. Ya. Dan binding. Oh, binding ya teman-teman. Hal tersebut secara tegas terdapat di dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap negara peserta konvensi harus mengakui bahwa putusan arbitrase bersifat final dan binding. Ya. Di dalam Undang-Undang Arbitrase tahun 1999 juga menyebutkan diatur dalam pasal 68. Maksud final dan binding itu adalah arbitrase bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada upaya hukum seperti banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Pelaksanaan putusan tersebut juga bersifat mengikat para pihak. Artinya para pihak wajib melaksanakan putusan tanpa ditunda-tunda. Jadi putusan arbitrase asing itu bersifat final and binding ya teman-teman. Itu sudah bersifat tetap, teman-teman tidak bisa lagi mengajukan kembali mau banding atau tidak bisa lagi, dan dia harus mengikat para pembuat yang di dalam lingkup arbitrase asing lah. Dia mengikat sehingga kamu harus lakukan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh putusan arbitrase asing. Mungkin ya kesimpulannya ya banyak sebenarnya. Tadi saya dapat informasi sangat banyak dari mereka ini bahwa putusan pengadilan asing dengan syarat-syaratnya
dan prosedurnya, bahkan sampai di alternatif lain yaitu arbitrase asing. Semua sangat baik informasi. Terima kasih untuk para 4 narasumber yang berkenan untuk membagikan informasi dan pengetahuan yang luas tentang putusan pengadilan asing dan arbitrase asing. Ya, sekian dan terima kasih. See you on top.